Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pagi ini Jumat 28 Oktober 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kita akan ada live talk show tentang Hari Sumpah Pemuda bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga sebagai Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID yang disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia. Dan yang pertama Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah sebagai radio host. Sementara juga ada Ketua Harian Persada ID Bapak Saifuddin Ahmad dan Wasekjen 1 Persada ID Ibu Rita Zulkarnain sebagai co-host. Ada juga Tapin TV Kalimantan Selatan, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan, In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suara Pasuruan Jawa Timur, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Riau, Suara Kampar Riau, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Gema Bungo Jambi, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Suara Ngawi Jawa Timur, Semura FM Murung Raya Kalimantan Tengah, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Alor Nusa Tenggara Timur, Suara Subulus Salam Aceh, Mandiri Kota Cilegon Banten, Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara Bengkulu, Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur, RPD Kutim Sangatak Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Giri Menang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Sarai FM Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur, Radio Guyup Rukun Tulung Agung Jawa Timur, Ananta Praja Jembrana Bali, Berkah FM Pandeglang Banten, Bahana Batanghari Jambi, Swai FM Indragiri Hulu Riau, Kuansing Kuantan Singingi Riau, Radio Suara Anjuk Lada Nganjuk Jawa Timur, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Sturada Pangkal Perjuangan Karawang Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Suara Bone Baradat Bone Sulawesi Selatan, Suara Banua Malakbi Provinsi Sulawesi Barat, Hamau FM Gunung Mas Kalimantan Tengah, Puraboyo Kabupaten Madiun Jawa Timur, Citra Bahari Rembang Jawa Tengah, Multatuli Lebak Banten, Radia Suara Tuban Jawa Timur, Mako Suara Cita Radio Kota Malang Jawa Timur, Suara Jombang Jawa Timur, Suara Daksinarga Gunung Kidul Yogyakarta, Abirawa Batang Jawa Tengah, Maros FM Sulawesi Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Suara Madiun Jawa Timur, Suara Pacitan Jawa Timur, Praja Angkasa Trenggalek Jawa Timur, Gemba Randik Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Radio Publik Kota Denpasar Bali, Seranggawe Serang Banten, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Wika FM Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Radio Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Suara Sika Nusa Tenggara Timur, Bromo FM Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, Rapa FM Pakpak Barat Sumatera Utara, Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat, Mahardika Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Singosari Brebes Jawa Tengah, Singosari Top Paguyangan Brebes Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Radio Publik Kabupaten Bangli Jepara, Suara Banjarnegara Jawa Tengah, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Kabar Lewu Utara Sulawesi Selatan, Suara Sika Nusa Tenggara Timur, Suara Bersatu Sinjai Sulawesi Selatan, Suara Lamongan Jawa Timur, Suara Gayo Kabupaten Gayo Luas Aceh, Irama FM Purworejo Jawa Tengah, Suara Serasi Kabupaten Semarang Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia dan terima kasih untuk seluruh LPPL yang sudah bergabung live talk show tentang Sumpah Pemuda ini sudah hadir di studio Radio Pesona Wonosobo, Gubernur Jawa Tengah yang juga selaku Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak, selamat pagi kawan-kawan semua. Apa kabar pagi Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat baik. Semangat Sumpah Pemuda ya Pak ya? Harus. Ya sebelumnya kita mau menyapa dulu Pak, ada co-host, ada Wasekjen 1 juga, ada Ibu Rita Zulkarnain. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, ada yang mau disampaikan dulu Ibu?
Kak, kita ngikut dulu sama hostnya. Ada juga Pak Ketua Harian, monggo disapa. Mas Ganjar. Pak Ketua Harian, selamat pagi Pak Saifuddin Ahmad. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ganjar. Waalaikumsalam Pak Kahar, makasih. Bu Wasekjen, makasih. Iya, tak kira nek nganggo topi iki anu iki kaya atlet ya. Gaul ya Ini Pak. ada tiga radio yang belum tersebut tadi ya, teman-teman di Nusa Tenggara Timur. RSPD Flores Timur, Flotim. Oh, Flotim ada itu gambarnya ya. Iya, kemudian Purwodadi Grobogan dan Citra Lestari di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini saya lagi ngumpul di kafe, Mas. Jadi ngapunten kalau agak noise. Iya, kelihatan. Noise betul memang. Baik, terima kasih. Dan kita akan berbincang-bincang nih masih dalam peringatan Sumpah Pemuda. Nanti kita akan gabung lagi bersama Wasekjen, Ketua Harian dan juga teman-teman LPPL yang lainnya. Baik, Ada yang dari Gayo loh Mbak. Ada juga dari Gayo. Suara Gayo. Saya pakai baju Aceh hari ini. Asik, wah ya tampan sekali ya Pak Ganjar pagi ini, keren banget. Ini pemuda banget gitu ya Pak ya, kayak jiwanya nggak cuman jiwanya yang muda tapi semangatnya juga gitu. Betul. Iya, nah ini kan kita lagi Hari Sumpah Pemuda nih Pak hari ini. Makna Sumpah Pemuda menurut Pak Ganjar itu seperti apa nih Pak? Move on. Maknanya adalah move on. Jadi kalau kita dulu ngelihat sejarahnya, anak-anak muda itu mau bersatu ya. Karena apa? Nggak mau ditindas itunya. Intinya nggak mau ditindas dan dia ingin bebas, merdeka, menentukan nasib sendiri. Dan itulah saya kagum betul ya. Mereka yang usianya masih 20-an gitu sudah bisa mengatakan sebagai tokoh-tokoh yang mewakili kelompok-kelompoknya dan kemudian bersatu. Dan itulah kalau dulu mereka melahirkan spirit kebersamaan, persatuan untuk menjadi negara, setidaknya menuju negara merdeka. Nah tugas kita hari ini bagaimana kita mengisi setelah pemuda saat itu dan kita pemuda hari ini, gitu kan. Jadi pasti pemuda saat itu bedanya dengan hari ini, pemuda yang saat itu kan udah tua sekarang ya. Pemuda saat ini masih muda, tapi jiwa semangat mudanya nggak boleh luntur. Itu jadi yang sekarang berbuat mungkin berbeda kondisinya, tapi bagaimana kita mengisi spirit yang dulu sudah dicanangkan oleh pemuda-pemuda tempo dulu. Oke, jadi memang harus move on, harus bisa mengisi yang pemuda sekarang. Nah, pesan untuk pemuda yang sekarang mengisinya untuk Indonesia nih khususnya nih Pak. Seperti sekarang pemudinya tentu mendapatkan tantangan yang tidak biasa-biasa saja. Era digital mendorong percepatan hampir seluruh persoalan yang ada. Sekarang isu keluar sedikit cepat. Dulu nunggu dengerin radio kali ya. Dulu itu secara politik orang yang ingin menguasai pemerintahan, kekuasaan, teritori itu yang dikuasai radio dulu. Karena apa yang bisa menyiarkan. Ya. Lalu ada televisi pada saat itu perkembangan berikutnya dan sekarang ada medsos. Dunia digitalnya lebih cepat. Artinya tantangan mereka adalah bagaimana bisa bekerja sangat cepat. Tapi perubahan lingkungan eksternal yang dahsyat ini membuat kita harus betul-betul bisa memilah dan memilih. Lalu bagaimana kita ikut berkontribusi menyelesaikan pangan seluruh dunia sekarang repot, energi sekarang repot ya. Tapi banyak anak-anak muda kita yang sangat kreatif, sangat inovatif, mereka bisa menemukan segala sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan. Nah itu hari ini mereka mesti merespon itu dengan cepat. Dan itu bisa dilakukan Mbak kalau punya pendidikan. Iya. Iya, jadi memang pemuda yang sekarang ini yang bisa memecahkan permasalahan tuh bagaimana gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nah Pak Ganjar nih, kalau ngomongin soal prestasi yang sudah ditorehkan pemuda-pemudi khususnya di Jawa Tengah sendiri, ini seperti apa nih Pak? Saya kira di seluruh Indonesia banyak kok masing-masing ya. Kalau kita bicara kesenian aja saya mulai. Siapa hari ini yang tidak kenal lagu Dibanding Ke? Siapa yang tidak kenal? Bahkan pada saat saya ketemu penyanyinya si Farel itu, anak yang sangat muda sekali, berbakat, dan kemudian dengan lagu itu, boom! Halo yang dari Banyuwangi, punya anak yang sangat keren sekali gitu ya. Boom! Tapi orang tidak tahu siapa penciptanya. Oh ternyata penciptanya Abah Lala dari Boyolali. Lalu saya datangi Abah Lala. Dua-duanya saya podcast. Agar publik tahu, dalam konteks kesenian, anak-anak ini hebat. Tahu nggak Mbak Abah Lala cerita apa? Pak Ganjar saya ini nggak bisa bahasa asing gitu ya.
Tiba-tiba ada orang dari Jepang ingin meminta izin syairnya berbahasa Jepang. Kamu oke nggak? Oke Pak, mendunia lagu dibanding. Sebelumnya udah ada sejarahnya era Gesang, lagu Bengawan Solo. Ini kesenian saja. Anak sekarang dan kemudian bisa mendunia. Pernah juga lagu yang sedikit ngepop itu umpama dari White Genius, lagu Lati. Lati itu lagu yang luar biasa, dinyanyikan oleh Sarah dari grup band White Genius, dan kemudian di New York itu bisa bertengger sampai 2 minggu, di tengah pandemi lagi. Ini 2 contoh saja dari anak muda kita di dunia kesenian. Sama kan, orang sekarang bisa bicara K-pop, sebenarnya kita punya potensi J-pop, Java pop. Dan itu kemudian lagu-lagu tradisional yang bisa kita dorong. Nanti ada Gayo pop gitu ya, ada Makassar pop itu. Ini kan bahasanya macam-macam, atau Papua pop gitu ya. Kan Papua itu lagunya juga menarik-menarik gitu ya. Kalau itu bisa kita tampilkan, ini inspirasinya. Itu baru kesenian, Mbak. Belum atlet ya. Dunia panjat tebing geger karena atlet-atlet dari Indonesia. Kebetulan 2-nya dari Jawa Tengah ya, dari Gerobokan dan dari Batang. Itu speed climbing, itu sport olahraga. Kalau kita bicara dunia sains, waduh, hampir-hampir sampai kita nggak bisa tahu, karena kemarin saya kedatangan tamu anak Semarang, tapi kerjanya di Disneyland. Dia sudah memproduksi atau terlibat dalam produksi film-film yang kelas dunia, dan salah satunya adalah dia. Saya di Amerika, Pak, saya ahli visual effect, dan saya digunakan di banyak PH gitu. Ini baru cerita itu loh. Belum yang lainnya ya Pak? Kayaknya mau nanya terus ya, ini bisa selesai besok. Maksudnya Mbak, banyak banget anak muda sekarang. Ini baru 2 contoh aja udah banyak banget gitu ya Pak ya. Iya. Tapi keren kalau misalnya ada K-pop, ada J-pop, Java pop, ambiar ini mendunia ya Pak ya. Iya. Kan orang kalau berdendang lagu itu bisa mantuk-mantuk gini kan. Iya, asik karena banget ya Pak ya. Iya. Ya kalau kita bicara lokal, kemarin saya lihat bencana di Banjarnegara, mampir di anak muda champion pertanian, dia membuat mokaf tepung dari singkong ya? Dan sudah ekspor ke Timur Tengah. Dan itu sudah diproduksi menjadi mie, dibuat mie ayam, enak banget. Bumbunya tanpa micin. Dengan rempah kekuatan kita sendiri. Yeah. Maka kalau kita bicara resto-resto kelas dunia gitu ya, sebenarnya kita juga punya itu. Ini yang mesti kita dorong. Ini contoh yang mungkin tidak hingar-bingar di dunia media, tapi saya melihat sendiri orang ini hebat. Inilah hero-hero, pahlawan-pahlawan, pemuda-pemuda sekarang yang banyak bekerja tanpa banyak bicara itu. Keren ya? Iya, banyak bekerja tanpa banyak bicara. Baik Pak, ini untuk memotivasi dan mendorong pemuda yang lain yang ada di Indonesia untuk bisa terus berkarya, terus berkreasi. Karena ada yang mungkin masih males-malesan, ada yang masih suka rebahan. Nah, gimana nih Pak untuk mendorong dan menyemangati para pemuda yang sebagai harapan bangsa gitu Pak? Iya, karena pandemi kemarin akhirnya banyak yang mager ya gitu. Iya. Kurang gerak, tidak inisiatif, baperan gitu. Tadi barusan saya disuguhin nasi megono setelah upacara di Pendopo Kabupaten Wonosobo. Rasanya gimana Pak? Di-spill dulu Pak. Enak itu kan, unik, ada ikan asinnya, ada tempe kemulnya, waduh ada peyeknya, aduh enak banget. Nah, yang saya ceritakan bukan makanannya kali ini. Ya, tapi siapa yang duduk di sebelah saya? Iya, siapa nih Pak? Penyandang disabilitas. Oke. Yang luar biasa dari dia, ini kalau kita mau menyemangati yang muda, Pak Ganjar, saya ini tidak butuh dikasihani Pak, saya butuh akses. Dan saya dorong kawan-kawan untuk bisa berprestasi, lalu kita didik. Dia bicara dengan HIPMI, dengan Kadin, dengan Pemda gitu ya. Terus kemudian kita coba fasilitasi, dan dia bicara, kami ini Pak hanya butuh mendapatkan ruang. Artinya apa? Seluruh komponen, seluruh anak-anak, seluruh mereka yang punya potensi, kamu bisa mengambil yang sangat spesifik. Kalau kamu bisa ambil yang spesifik dan itu bisa dipakai oleh banyak orang, maka pada saat itulah kamu berarti. Tapi kalau kamu menjadi generalis hari ini, pesaingmu terlalu banyak bro. Itu, kamu mesti ambil yang lebih spesifik. Nah anak ini ternyata dia bekerja, bergerilya, menemui satu persatu para penyandang disabilitas dan kemudian mereka mendorong, memotivasi, memberikan akses dan dia menjadi champion dan leadernya.
Wah, keren banget menurut saya. Cerita ini siapa yang tahu? Iya. Gara-gara makan pagi sarapan cerita sama saya jadi tahu kan. Nah akhirnya, Bung, jalan terus. Ada Pak Bupati mendukung, saya nanti dukung. Sekarang keperluannya apa? Boleh Pak, saya sudah bekerja membuat produk ini, butuh peralatan ini, saya bantu. Jadi sesuatu yang konkret sebenarnya. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun anak muda Indonesia. Maka saya sampaikan yang tidak bisa sekolah, ya sekolah lah. Sekarang itu tidak ada alasan lagi nggak punya biaya. Karena banyak sekali beasiswa. Maka di sambutan saya di upacara pagi hari saya ceritakan anak bernama Fajar. Ibunya kalau nggak salah orang Pemalang. Ya duitnya itu sehari kira-kira hanya bisa dapat Rp23.000 untuk menghidupi 4 anaknya, di mana yang satu sakit-sakitan. Jadi dia lulus hanya mengatakan sama ibunya, Bu, terima kasih sudah lulus SMP, saya mau cari kerja. Sambil menangis anak itu karena nggak bisa mendapatkan akses, putus asa, nggak mungkin karena orang tua saya miskin. Tiba-tiba dia googling kiri kanan ketemu dengan temannya ada SMK Jateng, itu gratis. Tapi masuknya sulit karena pesaingnya banyak. Dan itu berdoa, akhirnya tes lulus. Nah setelah lulus menulis surat ke saya. Oke. Pak Ganjar terima kasih, ibu saya menyampaikan terima kasih. Saya lupa persisnya apakah dalam upacara ulang tahun Jawa Tengah atau 17 Agustus, anak itu ikut upacara, saya panggil ke panggung. Ada di medsos saya itu. Dan anak itu sekarang kerja di perusahaan tambang terbesar nomor 2 Indonesia. Wow. Dan akhirnya dia membereskan dirinya, membereskan keluarganya. Dan anak itu saya kira bagian dari champion untuk menurunkan angka kemiskinan mulai dari yang terkecil. Aduh Mbak. Peran pemuda lagi nih Pak. Oh iya, dari yang mereka merasa tidak ada harapan, hari ini dia ada kesempatan, dia sungguh-sungguh, dia serius, dia minta doa restu orang tua, jadilah kemudian. Hebat. Kuncinya hanya gigih, semangat, dan pantang menyerah gitu ya Pak ya? Persis seperti pahlawan sebelum merdeka. Persis sebelum merdeka pun ada orang-orang yang nekat berani bisa share, termasuk share value gitu ya, untuk Indonesia merdeka, menuju Indonesia merdeka. Seperti di mereka Yong Java, Yong Sumatera, ya, Yong Celebes, Yong Islamiyeten Pon, yang kemudian waktu itu berkumpul, yuk kita deklarasi, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Belum satu negara. Satu negara kemudian deklarasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Berjuang. Mereka enggak berjuangnya nyari-nyari pulsa, enggak ada dulu. Nyari-nyari kuota enggak gitu. Iya. Males enggak mau jalan enggak ada, mereka bawa bambu runcing itu. Dia berkelahi, dia berdebat itu gitu kan. Dan di penjara lagi. Waduh. Jadi cerita mati 1 tumbuh 1000 bisa kita rasakan hari ini gitu ya. Maka kita ngisi kemerdekaan, jangan dong kita narik-narik pada nilai-nilai yang tidak sesuai Pancasila. Jangan dong kita itu jangan dibanding-bandingki. Ya enggak? Iya, Wong kita itu memang beda kok. Iya. Untuk dipersatukan. Ya, kan gitu toh. Itulah ceritanya. Iya, ini karena kita punya ciri khas, punya jati diri dan identitas bangsa gitu ya Pak ya. Karena makanya jangan dibanding-bandingkan. Jangan, ya sudah itulah kekayaan kita. Maka orang bilang kita harus punya kepribadian dalam kebudayaan. Maka upacara hari ini, kemarin desainnya, saya kasih bocoran ya. Desainnya itu kawan-kawan mau upacara pakai baju korpri. Saya bilang enggak, ini sumpahnya pemuda. Saat itu kita belum merdeka. Maka baju adat kita tampilkan. Wah semalam saya bingung itu mau pilih yang mana. Karena terlalu banyak pilihan kebudayaan yang ada di Indonesia. Betul, kemarin hari Kamis minggu keempat saya pakai baju adat Minang gitu ya. Dan hari ini pakai baju adat Aceh. Wow. Dan tadi semua pakai baju adat masing-masing. Keren banget. Iya, ini mencerminkan bahwa dengan banyaknya kekayaan, keberagaman kita bersatu gitu ya Pak. Iya dong. Oke. Ya Pak, tadi sempat disinggung terkait beasiswa juga. Nah, ini beasiswa ini kan salah satu yang disupport oleh pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah, untuk menurunkan angka kemiskinan, dan ini sebagai support untuk pemuda meneruskan perjuangannya. Nah, kira-kira apakah ada program beasiswa yang rencana ke depan atau unggulan yang akan diberikan untuk masyarakat? Sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana mengakses ya. Kadang-kadang kompetisi beasiswa berat Mbak. Karena maaf ya, syaratnya diri-diri itu banyak sekali sehingga banyak yang kemudian terpental.
Tapi tidak hanya itu, umpama dari LPDP itu sampai S3 seluruh dunia, akses dong, tapi siapkan dong. Nah, kalau kamu mau duduk-duduk terus kemudian minta dong gitu, ya nggak bisa. Kamu mesti siapkan, belajar sungguh-sungguh sampai kemudian bisa masuk ke sana. Dan itu S1 sampai S3. Dulu hanya S2 dan S3. Dan gede banget. Dan kalau penerima beasiswa LPDP itu di seluruh dunia, kalau mereka belajar nggak kalah sama negara lain. Duitnya banyak loh, duitnya banyak. Ada yang swasta, foundation banyak sekali. Tapi bagaimana yang kemudian, maaf ya ini maaf, tidak terlalu punya prestasi tinggi sekolahnya tapi pengen sekolah. Gimana Pak, saya pinter juga enggak, saya hanya punya kemauan tapi saya enggak punya biaya. Ada Mbak, daerah punya kebijakan itu, ada CSR, ada Basnas. Basnas kita kembangkan dan sekarang Basnas ini bisa memberikan bantuan-bantuan kepada mereka. Jadi kalau ada kemauan, ya insya Allah ada jalan. Gitu. Oke, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Iya, ini tidak ada alasan ya Pak ya untuk bermalas-malasan. Oke, Pak, ini tadi juga sempat disinggung terkait dengan pandemi, pemuda yang kemarin sempat terpuruk nih saat pandemi. Nah, upaya atau inovasi dari pemerintah provinsi sendiri dalam menggerakkan pemuda di Jawa Tengah dalam rangka bangkit dari imbas pandemi khususnya di bidang ekonomi. Apalagi ini dari kemarin kita kan digaungkan tema kita bangkit bersama gitu. Seperti apa Pak Ganjar? Itulah kemudian inspirasi saya muncul saat itu mereka tidak bisa jualan. Kalau jualan Mbak dikejar-kejar Satpol PP ya enggak sih? Iya. Diusir-usir masuk berita kemudian masuk medsos. Ya ceritanya buruk semua. Tapi itulah kita enggak punya pengalaman bahwa kita terkena pandemi semacam ini. Enggak ada yang punya pengalaman. Kecuali orang yang hidup di tahun 1880-an. Waktu itu dengan flu Spanyol ya. Kita enggak pernah punya. Nah sekarang kita dihadapkan itu, maka revolusi industri 4.0 itu ternyata yang mempercepat bukan pemerintah. Yang mempercepat adalah COVID. Gara-gara si COVID sekarang revolusi itu berjalan demikian cepatnya. Orang adaptif menggunakan teknologi. Sehingga inspirasi saya, ya udah kalau nggak bisa jualan di pinggir jalan nggak usah marah-marah. Ayo jualan dengan medsos. Ayo kita masuk marketplace. Akhirnya dia tahu medsos, dia tahu marketplace. Inspirasi dari mereka yang dikejar-kejar Satpol PP itulah saya membuat di IG saya itu lapak Ganjar. Waktu itu kawan-kawan saya mengatakan, Mas Ganjar udah 5 juta lebih loh followernya. Yeah. YouTube-nya sudah 1 juta lebih. Kenapa nggak digunakan? Apa dimonetasi? Enggak, kalau dimonetasi masa gubernur masih cari uang-uang gitu. Aku nggak mau. Nah pada saat itulah kemudian, oke, kita coba yuk, saya buat hashtag aja. Hashtag lapak Ganjar di akun Instagram saya. Ternyata mereka ikut dan kemudian di situ menjadi meeting point, orang ketemu secara virtual dan saling bisa membeli. Nah, saat itu saya diprotes dari NTT. Mas, masa cuma Jawa Tengah aja, boleh dong kita ikut. Nah, saat itu saya sebar seluruh Indonesia. Sekarang dari manapun seluruh Indonesia, kalau anak-anak muda, anak tua juga boleh. Tapi kalau tua bukan anak ya. Mantan muda lah ya Pak ya. Mantan muda. Jadi mereka juga boleh punya produk bagus, saya jualin setiap hari Minggu. Dan dari situlah ternyata ada teman dari Perancis, ternyata dia buka-buka IG saya dan beberapa produknya itu menarik menurut dia. Dan dia bolak-balik ke Indonesia dan ternyata itu bisa dijual di sana. Jadi dia buat rumah, apa sih namanya, Le Home di Indonesia gitu. Saya nggak bisa bahasa Perancis sih. Jadi rumah Indonesianya itu bisa dipakai untuk etalase. Dan itu Mbak, terharu saya. Pak Ganjar penjualan saya naik 130%. Ada yang naik 300% loh Mbak. Wow. Jadi ternyata memperkenalkan cara-cara melalui era digital itu. Meskipun dia, Pak saya udah jualan di situ kok nggak laku-laku. Nasib saya bilang gitu. Doamu kurang, zakatmu kurang mungkin gitu ya. Ikhtiarmu kurang, jangan lupa berdoa gitu ya. Makanya saya seneng. Nah, kalau ketemu ya kawan-kawan dari LPPL, dari Persada ID ini kalau ada cerita-cerita menarik dari daerah masing-masing kita angkat yuk. Tolong di CC ke saya. Jadi di radio diobrolin terus kemudian dikontenin gitu ya, di CC ke saya, nanti saya sebarin gitu loh. Sehingga berjejaring dengan multiplatformnya bisa jalan dengan kisah inspirasi itu. Ekonomi jalan Mbak. Akses perbankan kita kasih. Kita punya suku bunga yang sangat rendah sekali, bahkan sampai hanya 2% gitu untuk startup-startup yang kecil-kecil gitu. Sehingga entrepreneurnya kita dorong. Ada juga suku bunga dengan
bunga yang 6% kita barengin dengan KUR gitu ya. Dan sebentar lagi saya akan datang untuk masuk ke pasar di Wonosobo. Untuk saya lihat mereka-mereka yang sudah mendapat suku bunga rendah ini bisa nggak mereka jalan. Wah, ada yang bertanya Mbak. Oh iya, oke. Wah, nanti kita tampung nih. Bang Li. Bang Li. Oke, suruh Raisen. Tuh ada tuh Mbak. Gimana, langsung main? Yang mana Pak nih? Mujib. Tuh Pak Mujib sudah itu. Gimana? Silakan Pak Mujib. Mujibur Rahman dari Barito Utara. Pak Assalamualaikum. Barito Utara. Mohon maaf nih, masih dalam Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke, terus? Pak Ketua, ya. Ini motivasi untuk pemuda pada saat sekarang ini kan pemuda masih banyak yang Ya, yang kenapa? Yang jangan. Pemuda masih banyak yang itu pakai menggunakan narkoba, ada juga yang lempok dan lain sebagainya. Mungkin ada motivasi untuk pemuda nih, termasuk juga di Kabupaten Barito Utara. Oke, monggo silakan Bapak izin. Oke, ini bagus ini Pak Mujib sampaikan. Bagaimana caranya agar pemuda tidak pakai narkoba? Gampang, jangan dipakai. Selesai kan? Selesai. Ya udah jangan dipakai. Tapi Pak Mujib, Bung, gini Bung. Mereka itu karena tidak ada yang mengajak. Makanya tadi kita ngobrol ya Mbak ya. Iya, betul. Apa sih prestasinya, apa sih yang bisa dikerjakan? Coba dikasih ruang dia olahraga. Jadi bakatnya, talentanya kita dorong. Nyanyi, kreativitas, olahraga, mungkin achievement motivation lah. Apapun yang bisa mendorong. Radio kita bisa nggak membuat seperti itu? Bisa aja banget. Coba Anda siaran begini, mereka-mereka jadi tamu, terus kemudian hostnya memperbincangkan bahaya narkoba, ngomong dengan BNN, ngomong dengan mereka yang pernah make, ngomong dengan orang tuanya yang menjadi korban, itu ngeri loh. Jadi kalau yang sudah sako-sako itu bisa gelas aja dijual ya, kain punya orang tua dijual, piring aja ada yang dijual. Jadi kita sampaikan. Tapi anak-anak ini mesti dikasih ruang. Kadang-kadang ada yang hiperaktif, ada yang kurang perhatian. Kita dong yang perhatian gitu. Tentu ini tidak mudah, tapi kalau dibuat ruang kreatif ini akan bisa. Maka yang saya katakan dulu, yuk dari Persada ID kalau lagi ada acara perayaan umpama kayak begini, kita bikin yuk. Itu. Umpama tadi Bung Mujib sampaikan, gimana kalau kita ngelawan narkoba? Kita buat konten aja, lomba konten anti narkoba. Oh, udah, itu keren itu. Iya, sekalian lomba dan mensosialisasikan. Iya, kan gitu, dari mereka sendiri. Dari mereka sendiri. Lomba anak muda jangan menikah dini. Nah, ini juga penting kan? Jangan seks bebas, maka pendidikan seksnya harus diberikan ajaran yang benar begitu ya. Didampingi, sehingga dengan cara itu anak-anak akan terarahkan. Sekali-kali boleh Bung Mujib, kita obrolkan bersama dari Barito Utara, dari Wonosobo, dari ini, kita tiktokan bareng gitu. Terus ngobrol, kita bahas tema-tema itu. Persada ID yang kemudian menjadi hostnya. Dan kita bisa siarkan mungkin ya 15-20 menit gitu kan. Betul. Menjadi inspiratif dan tokohnya bisa siapapun gitu. Saya mau itu kalau menyemangati begitu gitu, keren itu. Ada lagi yang Raisen dari Kanjuruhan Kabupaten Malang, Mas. Oke, terima kasih ini dari kota, Barito kita ke Kanjuruhan Malang. Kanjuruhan, iya Barito ini ini kabupaten yang sangat ini terkenal sekali sampai dunia, ya. Monggo Mbak Yulia. Mbak Yulia. Selamat pagi. Pagi Mbak Yulia, PNS ya. Wah, cantik. Ya. Iya Mas Ganjar mau tanya ini, kan pemuda ini kan berperan sebagai agen perubahan ya, dan cenderung pemuda itu kan idealis begitu. Bagaimana sih kalau menurut pandangan Mas Ganjar agar pemuda itu bisa membangun idealismenya ke arah yang positif seperti itu? Mbak Yulia ini pertanyaannya bagus. Dulu waktu saya mahasiswa juga gitu. Demo, iya. Demo begitu ini, wah Mas Ganjar nggak idealis lagi. Kayaknya iya deh gitu ya. Tapi artinya kita tahu mana yang batas kompromi yang bisa kita lakukan. Ada idealita, ada realita. Idealnya segini, realitanya segini. Maka titik temunya di mana tanpa maaf.
tanpa harus mengorbankan integritas, tanpa harus maaf nih bahasanya, melacurkan diri begitu ya, tidak pragmatis gitu, tidak makiavelis gitu ya. Maka bagaimana caranya? Orang tuanya jangan nakal gitu ya. Jadi bukan kenakalan remaja, kenakalan orang tua. Kadang-kadang orang tuanya yang bikin, yang mempengaruhi mau jadi PNS. Udah deh nanti bapak cariin ada teman bapak kok itu. Ya udah KKN gitu kan. Ini anakku tolong dong masukin ya. Ini karena kenakalan orang tua ini. Maka anak gak bisa idealis lagi. Sekali saja pejabat kayak saya. Jadi gubernur terus kemudian ketemu dengan seseorang disuap saya mau. Saat itu udah terkunci. Idealisme kita udah habis. Nah kita gagal memberikan contoh pada generasi berikutnya. Itu bahaya. Maka anak muda dibawa. Nggak harus idealis dalam arti yang utopis. Bulet gitu ya. Kafah bulet nggak bisa. Kita agak lonjong karena kita banyak dan kita mesti berkompromi. Tapi ada nilai-nilai yang mesti disampaikan. Membangun integritas. Jangan korupsi ya. Jangan menyakiti hati orang. Itu idealis. Tapi kalau kamu mau melihat, kalau kamu mengekspresikan karena melihat situasi yang tidak benar, sampaikan. Nah, saya ngajari. Anak-anak mau ngapain? Mau demo, Pak? Ngapain kamu demo? Kami protes, Pak, kenaikan BBM. Kami protes Omnibus Law. Oke. Udah baca belum? Udah punya datanya belum? Belum, Pak. Pokoknya demo. Oh, sini tak kasih data dulu. Kita ngobrol dulu. Nah, setelah ngobrol mereka akan tahu karena kita arahkan. Maka Mbak Yulia biasanya kalau saya nemui anak-anak muda yang begitu, saya coba datang gitu. Apakah nge-zoom, apakah ngobrol, saya undang ke rumah, kita kasih bahan, lalu diskusi. Nah itu yang begitu insya Allah sih akan beres. Gitu Mbak, kita kawal orang tuanya jangan kasih contoh yang tidak baik. Pokoknya Kanjuruhan maju terus, kita mesti bangkit juga ya. Terima kasih Pak. Terakhir. Ditunggu lagi nih. Sebelum ke Mentawai Mas Ganjar, ini saya diprotes, harus saya sebutkan dulu. Karena hari ini yang bergabung untuk menyiarkan dari Aceh sampai Papua itu ada 88 LPPL. Jadi yang belum tersampaikan, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, kemudian pasukan dari Jawa Tengah, Kota Batik, Gagak Rimang, Kendal, Suara Widuri, Pemalang, Pati, Kudus, Gemilang, Kabupaten Magelang, Kartini Jepara, dan Slawi, Kabupaten Tegal, dan yang ke-88 dari Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Tadi juga ada Pak KH setelah nanti. Mohon waktu ya, Mas Ganjar. Dan juga selamat ulang tahun. Nanti selengkapnya dari Pak Ketua Harian. Dari Mentawai, Mas Radio silakan. Silakan Bung Dio. Selamat pagi Mas Ganjar. Pagi. Selamat dari Sumpah Pemuda, biar rambut sudah memutih, semangat jiwa masih muda. Gak ada, rambutku nggak putih, wong nggak kelihatan. Ya, topi ini. Ini silakan. Salam dari Mentawai, terutama untuk Mas Ganjar. Saya ingin meminta sekali lagi komitmen Mas Ganjar sebagai Ketua Umum terhadap hasil Rakernas kemarin, Mukernas ya, tentang radio kekinian. Mungkin bisa disampaikan sekali lagi, meskipun radio kekinian itu tidak identik dengan pemuda, tapi radio kekinian adalah semangat muda yang penting. Nah, ini kalau nggak diingatkan kembali, tentu akan lupa kita semua sebagai anggota. Gitu. Mungkin ini waktu momen saatnya yang tepat bagi Ketua Umum untuk kembali mengajak seluruh Indonesia Persada Adi mewujudkan radio kekinian. Itu saja Mas Ganjar. Semangat. Makasih Bung Dio, makasih. Jadi bagaimana kemudian mewujudkannya? Ayo multiplatformnya kita mulai. Obrolan ini menarik saya kira untuk pertama kali ya kita bisa ngobrol ya Mbak ya. Dengan kawan-kawan semua. Nanti kita potong satu-satu. Terus kemudian kita sebarkan. Ya beberapa pasti akan ada respon. Yang respon-respon itulah kita respon lagi. Sehingga dari mulai start obrolan ini nanti akan muncul saya kira banyak sekali orang bertanya, masyarakat bertanya kalau kita sebarkan di multiplatform. Dari berbagai pertanyaan dan dialog itulah yang kemudian bisa kita sebarkan dengan tadi itu kisah-kisah inspiratif, orang menolong, sekedar statement tadi betul Bung Dio, statement membangun komitmen apapun gitu ya. Jadi monggo saya terus membuka diri. Kalau berkenan nanti kawan-kawan apakah Pak Kahar ya Mbak Rita untuk ngumpul-ngumpulin ini loh ada yang menarik dari daerah-daerah nanti kita bahas nanti kita obrolkan
Dan mereka bisa kita jadikan tamu-tamu kita, sehingga kekiniannya adalah menghadirkan mereka bisa eksis, bisa bercerita. Yang kedua, kita bisa menyebarkan lagi. Yang ketiga, menyelesaikan persoalan-persoalan hari ini. Persoalan yang terakhir, recent issues, terus kemudian bagaimana cara orang menyelesaikan dengan yang unik-unik. Itu pasti kekinian banget gitu ya. Nah, sekali-kali memang kita butuh off air sih. Kita butuh off air ya, pandemi udah selesai, sekali-kali kita off air. Mungkin menarik juga kalau kita nanti bikin off air di beberapa tempat. Besok off air-nya ke Barito. Wah, besok off air-nya ke Blitar gitu ya. Atau ke mana lagi? Ada yang pengen silakan angkat tangan. Wah, nanti angkat tangan. Oke, ke tempatmu nanti banyak ide-ide apa gitu kan. Itu Bung Dio. Jadi orang akan bisa gemar dan kemudian tidak hanya mendengarkan tapi bisa melihat radio. Tidak hanya didengar. Iya, mendengar tapi melihat ya. Bisa melihat. Sekarang bisa lihat, kita siaran radio ada wajahnya. Iya, sudah Itu Bung Dio. Kekinian. Ya, Mas Ganjar, sebelum ke Pak KH, ini kita ditangisi sama Tapin TV Kalimantan Selatan. Mereka kemarin menyampaikan bahwa LPPL TV ini merasa dianaktirikan. Oh iya. Nah, terkait dengan rekomendasi Rakernas kemarin, nah monggo disampaikan agar teman-teman LPPL TV. Oke, sama sebenarnya LPPL TV juga sama karena memang lebih berat kalau TV ya saya kira. Agak lebih berat, produksinya biasanya lebih mahal dan sebagainya. Tapi jangan menyerah. Karena sekarang kita bikin TV aja, saya besok pagi bisa bikin Ganjar TV kok. Besok pagi saya bisa bikin Ganjar TV. Medianya apa? Ada YouTube sebenarnya. Nah sebenarnya itu yang coba kita dorong, kita bisa move on ke model-model yang baru. Jadi kalau kemudian ada yang menangis tadi, nggak perlu menangis kamu. Jangan menangis sayang, bahasanya begitu. Artinya apa? Kita move on. Kalau kemudian itu mahal, kita bikin murah. Karena fasilitas semua sudah ada. Nah soal konten sekali lagi, kita dorong nanti radionya kita dengarkan, TV-nya kita hidupkan dengan teknologi kekinian. Nah pertanyaan ke Mentawai tadi loh, dengan kekiniannya apa ya Bung Dio ya? Jadi kekiniannya apa? Ya udah kalau ini sulit kita masuk kepada media televisi menggunakan YouTube umpama. Ya dari situ atau platform lain, dari situ kemudian kita bisa saling mempromosikan. Yang penting kualitasnya. Kalau TV-nya nggak menarik ya siapa mau nonton. Tapi yang jelas keywordnya menurut saya apa? Partisipasi dan interaktif. Walah itu pasti menarik. Kasih aja ruang-ruang anak muda. Halo, kami punya televisi lokal. Kira-kira menurutmu kontennya perlu diisi apa? Kamu mau nggak mengisi di sini? Itu nanti rebutan pasti. Oke, Mbak Mita, mohon giliran ke Pak KH. Oke, Pak Ketua Harian. Pak Ketua Harian dulu silakan. Pak Kahar. Oke, terima kasih. Maaf ya, saya nanti tidak bisa sampai akhir kalau mau ngobrol sampai subuh silakan. Monggo Pak Kahar, Asaf. Saya sepakat tadi radio kekinian harus segera direalisasikan Mas Ganjar. Karena terus terang ini eksistensi LPPL harus lebih baik ke depannya. Itu. Terus kemudian saya mengutip yang perlu jadi inspirasi kita semua dari Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu saya kira sangat menginspirasi kita bersama. Jadi itu bagi pemuda-pemuda, bermimpilah setinggi-tingginya. Saya kira itu Mas Ganjar. Pak KH, jangan lupa loh hari ini Mas Ganjar ulang tahun. Oh iya. Monggo dipandu ucapannya kayak apa atau nyanyi bareng kita. Oke. Wes tuh ulang tahun di sini. Ya, kan kalau doa boleh lah Mas Ganjar. Ya, tunggu. Tanggal 28 ini Bapak Ibu sekalian, Mas Ganjar berulang tahun. Tanggal 28 Oktober. Selamat ulang tahun Mas Ganjar, semoga selalu sehat, berkah usia, selamat lahir dan batin, amin. Dan tetaplah pimpin Indonesia. Amin. Tetaplah menjadi harapan kita semua. Makasih teman-teman ya, salam untuk semuanya. Saya harus pamit dulu. Kita bisa ngobrol lagi nanti di tempat lain. Iya, terima kasih sekali ya Pak. Ini ternyata rahasia selama ini Pak Ganjar selalu muda. Ternyata tanggal lahirnya bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya Pak ya. Makanya ini selalu awet muda. Sekali lagi kami mengucapkan happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Mas Ganjar. Mas Ganjar. Makasih, wes tuwa Ulang tahun. Kakak lah. di sini. Iya. Makasih semuanya. Salam buat teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dan Oke, Mita. Iya. Terima kasih. Iya. Kembalikan saya dan Pak Kas selaku kos mengembalikan ke Mita Rosana yang cantik dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo. Jawa terima Tengah. kasih Ibu Rita Wasekjen dan juga ada Ketua Harian Pak Saifuddin Ahmad. Terima kasih juga untuk Ketua Umum Persada ID Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang sudah berkenan hadir untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan Hari Sumpah Pemuda. Dan sekali lagi kemajuan bangsa hari ini terletak di genggaman para pemudanya. Sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda. Saya Mita pamit. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, boleh foto bareng dulu, Pak. Live-nya sudah berhenti ya. Teman-teman host, bisakah dibuka semua supaya bisa sedikit berbincang antar teman. Teman-teman terima kasih yang hari ini meskipun hanya dalam waktu tidak ada semalam lah, tidak ada 1 kali 24 jam, 88 LPPL menyiarkan serentak agenda kita hari ini sebagai media radio yang memang selalu lifetime, yang selalu aktual. Semoga tidak terkaget-kaget ketika ada program yang sifatnya insidental seperti ini. Pak KH, monggo kalau mau mengucapkan terima kasih ke teman-teman PPL dan ada pengurus juga, banyak pengurus yang bergabung juga Pak KH, monggo. Terima kasih semuanya atas partisipasinya, Mas. Ini ada Pak Eko ya dari Wonosobo, humasnya Persada ini ya, selain Red Pel semua ya yang hadir. Terima kasih di tengah kesibukan beliau semua. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Semangat Sumpah Pemuda. Merdeka. Ini saya unmute kok. Nggak bisa, hanya video yang bisa saya coba. Pak Eko bisa. Pak Eko monggo Pak Eko ya. Mau bersapa dengan Pak Ketua Harian. Pak Eko, lah pundi malah menghilang. Pak Eko silahkan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Hilang lagi, jaringan kayaknya ini. Sudah saya buka loh, kok mati lagi ya Pak?